Jadi bisa dibilang mahasiswa Fakultas Teologi penuhi daratan Pulau Morotai. Birukan di sana. Iya, Birukan. Jadi ada kegiatan-kegiatan di jemaat yang melibatkan mahasiswa, dan mahasiswa berperan aktif di semua kegiatan Paskah. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Jumpa lagi bersama saya Chef Natagaku dalam acara Coron Timur Baswara. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang terkait dengan sejarah dan masa depan Fakultas Teologi Universitas Halmahera untuk peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara. Untuk membahas ini, pemirsa, kami sudah mengundang Dekan Fakultas Teologi Universitas Halmahera, Kakak Pendeta Imelda Kahiking, Master Teologi. Salam, Kakak. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir di Coron Timur Baswara ini untuk kita sama-sama berbincang terkait dengan Fakultas Teologi yang tidak lagi menjadi rahasia. Ini cikal bakal dari mulai akademik, sekolah tinggi teologi, hingga melebur diri menjadi Fakultas Teologi. Dan informasinya ini juga menjadi salah satu pergumulan Gereja Masih Injili di Halmahera untuk melahirkan sebuah lembaga pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia di Halmahera Utara. Sebelum ke sana, Kakak, saya ingin mendengarkan sedikit cerita historisnya mula-mula Fakultas Teologi ini dilahirkan. Terima kasih Pak Chefnat. Siap. Jangan terlalu tegang ya. Ya. Ya, sebenarnya saya bukan pelaku sejarah, Ya. tapi beberapa sumber yang saya pelajari yang ditulis oleh mantan para dosen akademik dan para dosen STT, yang ditulis dalam buku memperingati 50 tahun Dies Natalis Fakultas Teologi. Ada beberapa yang sudah almarhum. Dari beberapa tulisan mereka saya mendapat informasi yang bagi saya akurat gitu ya, karena mereka adalah dosen-dosen yang pernah mengajar di akademik teologi di Ternate dan juga di STT Gemitobelo. Nah, dari bacaan itu saya mendapat informasi bahwa ternyata lahirnya akademik teologi di Ternate itu adalah pergumulan gereja. Karena menurut salah satu tulisan dari almarhum D.C. Wowiling, dia menceritakan bahwa ketika Gemih berdiri sendiri di tanggal 6 Juni 1946 kalau tidak salah, dari hasil para sending, ada banyak sekali warga jemaat Gemih yang tersebar di seluruh pelosok tanah Halmahera, dan karena itu membutuhkan pimpinan jemaat atau guru-guru jemaat di setiap jemaat. Itu sedikit yang saya peroleh dari informasi melalui beberapa tulisan itu. Nah, waktu itu belum terlalu banyak pendeta yang ada di jemaat-jemaat. Yang ada dulu hanya guru jemaat hasil didikan para sending. Nah, setelah beberapa tahun, saya tidak salah ingat, itu di 1950 ketika Indonesia merdeka dan Gemih sudah berdiri sendiri pada tahun 1950, orang-orang Belanda termasuk para sending dari Belanda itu harus kembali ke negara. Tapi menurut informasi yang saya pelajari bahwa sudah ada beberapa orang Halmahera
yang sudah dididik untuk menjadi pemimpin gereja, dan itu ditempatkan di Badan Pekerja Sinode, dulu ya istilahnya BPS. Nah, tapi waktu itu belum terlalu banyak juga, belum terlalu banyak tenaga-tenaga atau yang disebut dengan guru-guru jemaat. Karena waktu itu jemaatnya tersebar, itu bukan hanya di Halut saja, tetapi di seluruh tanah Halmahera. Dan karena itu ada beberapa gereja mitra yang juga turut membantu GEMI, termasuk GEMIM, Talaut, lalu GPM. Itu gereja-gereja mitra yang sangat membantu GEMI. Lalu ada juga gereja mitra luar negeri. Itu gereja di Belanda, lalu di Irlandia, lalu kalau tidak salah Ems Jerman. Jadi gereja-gereja mitra itulah memberikan sumbangan dan sangat membantu GEMI, terutama ketika pergumulan GEMI untuk mendirikan akademik. Karena waktu itu belum terlalu banyak, dan karena itu GEMI merasa bahwa harus ada akademik yang didirikan di GEMI. Karena apa? Karena kebutuhan jemaat. Karena setelah para sending kembali ke negara, harusnya ada yang menjadi guru jemaat untuk menjadi pimpinan jemaat di masing-masing jemaat yang sudah percaya kepada Yesus waktu itu. Jadi pemeliharaan imannya harus terus dilakukan dan terus dilanjutkan. Nah, ada juga informasi terkait dengan sejarah itu bahwa ketika mereka kembali, GEMI punya program yang namanya penginjilan. Nah, dari hasil penginjilan itu malah lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan karena itu menjadi pergumulan besar bagi GEMI bahwa jemaat ini tidak boleh dibiarkan begitu. Setelah mereka percaya, harus ada yang merawat iman, harus ada yang menjaga ajaran yang sudah mereka percaya. Nah, karena itu pada sidang sinode ke-13 di Tobelo, mereka memutuskan dan bersepakat supaya GEMI punya akademik. Lalu kemudian pada tahun 1967 dikeluarkanlah SK dari GEMI, dari sinode, di sinode GEMI, supaya didirikan akademik teologi di Ternate. Nah, itu SK-nya keluar di tahun 1967, lalu peresmiannya di tahun 1968. 1968 sekaligus dengan penerimaan mahasiswa. Berarti dia natalisnya terletak dihitung mulai dari tahun 68 itu. Iya, 68. Harusnya kalau SK-nya 67. Harusnya kan di SK 67 itu. Tapi 2 tahun itu menjadi tahun-tahun bersejarah untuk Fakultas Teologi. Nah, ketika akademik di Ternate itu letaknya kan di gereja Ebenezer kalau tidak salah. Yeah. Jadi tempatnya tidak terlalu besar karena waktu itu sudah ada juga sekolah PGA dan ada beberapa gedung yang ada di sekitar gedung akademik teologi. Nah, memang menurut sejarah bahwa dulu mahasiswa akademik itu kuliahnya di gedung ibadah yang dipagari dengan dinding atap seng ya gitu. Karena itu dijuluki kelas oven karena saking panasnya gitu. Jadi dijuluki kelas oven. Itu sedikit ya, tapi yang pasti bahwa ketika sudah ada akademik di Ternate, namun masalah yang besar dihadapi oleh GEMI juga bahwa lokasinya tidak terlalu besar. Lokasi kampusnya, gedung perkuliahannya tidak terlalu besar.
Dan karena itu pada sidang berikut saya tidak salah ingat itu di tahun 1987 ketika sidang sinode, mereka bersepakat untuk mencari lokasi kampus. Jadi waktu itu disepakati bahwa jadi ada pertimbangan kenapa mereka memilih kampus atau lokasi kampus itu di Tobelo. Karena yang pertama, kalau di Ternate lahannya pasti mahal, lalu kecil gitu. Lalu sebagian besar mahasiswa berasal dari daratan Pulau Halmahera gitu. Dan karena itu alasan mereka memilih di Tobelo untuk pendirian kampus STT itu karena itu alasan yang pertama, bahwa Gemi punya lahan besar kalau di Tobelo. Lalu mahasiswa masih bisa cari makan gitu karena lokasinya yang luas. Lalu dari segi transportasi, jalan dan lain-lain masih bisa kalau di Tobelo. Dan karena itu pada sidang sinode di tahun 87 itu mereka bersepakat untuk mendirikan kampus di Tobelo STT. Walaupun pada waktu itu, ini menurut beberapa informasi yang saya baca, bahwa tidak ada dana sama sekali untuk mendirikan kampus di Tobelo gitu. Dan karena itu dari hasil atau sidang sinode itu, mereka bersepakat untuk mendirikan kampus di Tobelo dengan tanggung jawab yang berasal dari setiap jemaat. Dan dana itu terkumpul, kemudian dibangunlah kampus STT di Tobelo. Dan pada saat itu gedung-gedungnya belum terlalu banyak, dan waktu itu saya tidak salah ingat beberapa informasi mengatakan bahwa gereja di Belanda, Irlandia itu membantu untuk mendirikan kelas-kelas dan juga asrama putra, asrama putri dulu, sampai sekarang masih ada juga, dan itu digunakan. Lalu Wisma Heir, lalu perumahan dosen gitu. Jadi gedung-gedung itu adalah bantuan dari gereja-gereja mitra yang ada di luar negeri, seperti itu. Nah, pendirian atau perpindahan dari akademik ke Tobelo dan menjadi sekolah tinggi teologi itu memang mendapat respon baik ya dari pemerintah, karena gereja ternyata peduli terhadap pendidikan, terhadap SDM yang ada di Maluku Utara. Karena dulu kan Maluku itu masih kabupaten, sedangkan di Tobelo masih kecamatan. Lalu kemudian beroperasi di tahun 1988, 89 penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya tidak salah itu mahasiswa pertama itu di STT yang ada di Tobelo itu almarhum senior Roni Sumtaki. Mereka adalah mahasiswa pertama, angkatan pertama ketika setelah menjadi akademik. Iya, jadi akademik menjadi STT. Itu angkatan pertama. Lalu Pak Pendeta Banggai sekarang yang sudah menjabat juga di sinode itu angkatan pertama STT di Tobelo. Lalu kemudian STT beroperasi panjang dengan berbagai pergumulan yang sangat panjang dan berlika-liku, tetapi semangat para pendiri akademik maupun STT itu luar biasa. Termasuk peran yang sangat berperan penting adalah Gemi, sinode Gemi, mereka yang ada di dalam itu. Lalu kemudian pada tahun 2005 diwacanakan lagi bahwa STT harus berkembang maju. Tahun 2005 mereka mewacanakan bahwa harus didirikan universitas. Namun pada waktu itu masih dalam bentuk wacana. Nanti setelah tahun 2000 kalau tidak salah 2006 2007
2006-2007 itu dalam sidang sinode memang semua mengerucut. Jadi mereka serius untuk mengembangkan STT menjadi universitas. Memang ada beberapa syarat menjadi perguruan tinggi. Dari STT menjadi perguruan tinggi itu ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Dan karena itu pada tahun 2006-2007 itu dibentuklah panitia. Panitia bekerja keras. Saya ingat betul bahwa yang menjadi ketua panitia itu adalah mantan rektor Pak Julianus Mayau. Iya, dia ketua panitia pendirian dari STT ke universitas. Mereka bekerja keras dan pada tahun 2008 diresmikan menjadi universitas. Jadi STT itu berkembang menjadi universitas, lalu yang STT itu melebur menjadi fakultas teologi. Gitu. Jadi memang ada lika-likunya banyak sekali. Menjadi universitas juga itu bantuan dari warga jemaat dan juga GEMI itu luar biasa. Gitu. Saya ingat itu partisipasinya 10.000 kalau tidak salah dari warga jemaat. Bantuan dan semangat para pendeta dan juga pimpinan gereja termasuk GEMI sendiri itu sangat luar biasa. Karena mereka memikirkan bahwa gereja ini harus membutuhkan SDM yang mumpuni. Karena bicara tentang SDM bukan hanya di gereja, tetapi juga di masyarakat. Seperti itu secara singkat sih kalau kita bicara perjalanan akademik, STT dan ke universitas. Baik, ini perjalanan berarti yang sangat panjang dilalui oleh Fakultas Teologi sejak menjadi akademik, STT, Sekolah Tinggi Teologi, lalu kemudian melebur diri menjadi fakultas di bawah lembaga Universitas Halmahera. Ini berarti dari cerita kakak pendeta ini memberikan kita informasi bahwa ternyata Universitas Halmahera yang sementara menjadi salah satu universitas populer di Maluku Utara ini punya kontribusi besar dari jemaat Gereja Masehi Injili di Halmahera. Karena setiap keputusan dari nama akademik STT sampai ke menjadi fakultas juga keputusannya di sidang sinode. Ini luar biasa, mulai dari kelas yang diistilahkan sebagai kelas oven karena tindih per dinding seng dan lain-lain sampai hari ini bisa dinikmati sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi yang ada di Maluku Utara yang punya kualitas terbaik. Ini sebelum perbincangan ini juga saya membuka beberapa catatan. Ini sudah ribuan SDM yang dilahirkan melalui ini ya, Fakultas Teologi, mulai cikal bakalnya tadi akademik, STT sampai ke fakultas ini. Kalau jumlahnya kalau dari akademik STT pasti sudah ribuan. Iya, sudah ribuan karena dari tahun 2017 saja, saya hitung dari tahun 2017 karena waktu itu kan pasti saya juga belum jadi dosen, saya juga belum jadi dekan. Tapi dari data tahun 2017 sampai 2022 itu ada sekitar 800 lulusan Fakultas Teologi. Berarti di angkatan 2017 ke belakang sampai ke akademik itu sudah ribuan. Iya. Ribuan yang lahir dari lahir dari ini luar biasa. Ini juga kan kemarin beberapa hal yang saya sempat wawancarai juga, ternyata kualitas orang yang lahir mulai dari akademik, STT sampai ke menjadi fakultas ini tidak jauh juga dengan lulusan di universitas yang lain. Ya, di kota-kota besar. Karena salah satu ada berapa orang sebenarnya yang lulusan dari teologi, lalu kemudian gagasan kualitas mereka dipakai sampai ke tingkat nasional ini. Ada. Iya. Jadi ada utusan juga. Utusan masuk ke PGI, gitu ya. Masuk ke PGI, lalu mungkin salah satu ini yang menjadi host juga kan. bagian dari Fakultas Teologi gitu. Jadi pemimpin-pemimpin
Jadi sebenarnya, apa namanya, lulusan dari Fakultas Teologi itu bukan hanya, eee, bergelut di jemaat saja, gitu, di gereja saja, tetapi memberikan kontribusi bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Kan ada juga yang masuk di anggota dewan, gitu. Ada juga yang menduduki tempat-tempat yang strategis. Lalu, ada, eee, apa ya namanya, ada juga yang sangat berperan penting di masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah. Jadi saya pikir bahwa lulusan Fakultas Teologi itu heeh, menurut saya luar biasa, karena saya juga bagian dari alumni, lalu, beberapa pejabat juga yang ada di Unira itu adalah bagian dari alumni. Lalu para pemimpin gereja juga bagian dari alumni akademik, alumni STT dan juga Fakultas Teologi. Ini kan kemarin juga sempat dibanggakan, bukan sempat tapi memang ada kebanggaan tersendiri bagi alumni Fakultas Teologi. Salah satunya adalah almarhum Juni Rahmat yang Betul. berkecimpung sampai ke tingkat nasional, lalu menjadi penyelenggara, ketua KPU dan lain-lain itu alumni Iya, Fakultas Teologi. Ada Pak Atir Cahaya juga yang sampai hari ini ada gagasan-gagasan buku yang dilahirkan, penulisnya Pak Atir Cahaya yang lahir dari lain teologi. Ini luar biasa berarti Fakultas Teologi yang digumuli panjang oleh Gereja Masehi Injili di Halmahera memang perlu kita apresiasi, perlu kita ajukan jempol bahwa ternyata gereja punya kepedulian terhadap dunia pendidikan, dan itu tidak terbuang sia-sia, melahirkan sumber daya manusia yang sangat-sangat berkualitas di tingkat lokal sampai ke tingkat nasional. Sekarang Kakak, ini setelah Kakak menjadi dipercayakan sebagai dekan Fakultas Teologi, apa kira-kira keberadaan Fakultas Teologi di hari ini? Karena beberapa pemberitaan di media juga mengabarkan bahwa ternyata Fakultas Teologi punya peningkatan kualitas baik secara kelembagaan maupun dari secara kurikulum yang kemudian melahirkan alumni-alumni yang berkualitas itu. Kira-kira keberadaannya gimana? Yang pasti, jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin, jauh lebih baik dari akademik, jauh lebih baik dari STT. Karena memang, tuntutan Permendikbud pun harus, diperhatikan oleh lembaga pendidikan termasuk Fakultas Teologi. Memang sekarang kalau kita lihat bahwa ada kemajuan yang sangat sangat pesat, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Jumlah mahasiswa pun, meningkat secara drastis, lalu kualitasnya juga sudah mumpuni dari segi SDM. Kalau dulu dosen mengajar S1 cukup, sekarang tidak lagi. Sekarang peraturan terbaru bahwa yang menjadi dosen harus minimal S2 dan harus mengembangkan diri dan melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi, karena itu sudah menjadi tuntutan. Dan karena itu sampai sekarang pun Fakultas Teologi secara kualitas memang sudah terakreditasi baik sekali. Memang sementara ini lagi mengajukan reakreditasi kembali, tetapi dari penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi itu menilai bahwa kami sudah memenuhi syarat, mencapai standar. Jadi dari semua hal kami sudah mencapai standar. Jadi dari SDM, dari sarana prasarananya, dari keuangannya, lalu dari mahasiswanya, dari tenaga pendidikannya, dan banyak hal yang menurut penilaian BAN PT itu kami sudah memenuhi standar. Lalu hal yang perlu juga kami sampaikan bahwa Fakultas Teologi beberapa tahun terakhir ini mendapatkan hibah dari pemerintah, itu hibah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tahun 2020 2021 itu Prodi Pendidikan Agama Kristen dan Ilmu Teologi itu mendapat hibah dari Kemendikbud, hibah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan karena itu
menurut kami bahwa kami sudah dihitung secara nasional. Nasional. Iya. Jadi kalau bicara tentang universitas, itu pasti kami sudah dihitung karena berbagai, apa namanya, hibah-hibah yang di apa namanya, melalui jalur-jalur kompetisi itu UNIR selalu dapat, gitu. Ya termasuk, prodi pendidikan agama Kristen juga kemarin dapat hibah MBKM, lalu yang teologi juga dapat hibah hibah MBKM itu yang disebut dengan COE itu. Nah, jadi kalau misalnya bicara tentang posisi fakultas teologi sekarang, saya pikir kita sudah, dari segi kualitas dan kuantitas kita sudah memenuhi standar dan tidak kalah jauh dengan universitas yang lain atau fakultas yang lain gitu. Karena walaupun, fakultas teologi di apa namanya, di ujung apa ya, sangat pelosok, tetapi pikiran atau kualitas dan apa namanya itu tidak kalah jauh juga dengan, fakultas-fakultas yang lain. Buktinya kami boleh bersaing Iya. gitu, boleh bersaing di, taraf nasional. Ada beberapa lomba juga yang sementara Ya, ini ya, bakal diikuti oleh, iya. dan dari sekian peserta yang lulus itu banyak juga dari Dari mahasiswa teologi, teologi. iya, kemarin dari Iya. teologi dan PAK. Ini jadi luar biasa dari pakar seng, dinding seng yang digunakan sebagai kelas belajar sampai mendapatkan akreditasi baik sekali. Ini luar biasa yang kemudian diperjuangkan, digumuli oleh Gereja Masa Injil di dalam era hari ini telah menjadi buah hasil yang sangat baik, dan semoga saja bisa lebih baik lagi ke depan untuk generasi Halmahera. Ini Kakak di angkatan saya waktu 2015 itu menjadi angkatan yang pertama kuantitas mahasiswa di teologi itu sedikit naik. Entah saya juga waktu itu apakah dari sisi kelembaganya, tetapi memang kalau saya secara pribadi memang berawal dari cita-cita. Tetapi pada prinsipnya hari ini yang kita lihat ini nih, apa istilah sekarang itu katanya meledak mahasiswa yang ada di fakultas teologi ini. Kira-kira apa saja yang ada di dalam fakultas teologi itu sehingga merangsang generasi Halmahera untuk ada dalam keluarga besar fakultas teologi? Nah, itu uniknya ya kalau fakultas teologi. Karena, ketika fakultas teologi hadir di jemaat itu kerja, Pengabdian. ya pengabdian, Iya. kerja turut, bersama dengan jemaat, hidup bersama dengan jemaat. Mungkin itulah yang membuat, minat atau animo mahasiswa itu bertambah. Karena ketika misalnya ya mahasiswa melayani pimpin ibadah dan lain-lain dan kegiatan-kegiatan yang lain, itu memberikan apa ya, memberikan, kepercayaan kepada masyarakat bahwa memang betul kalau masuk di fakultas teologi itu langsung tahu kerja gitu. Karena Jadi dididik iya, siap, maunya siap sedia, disuruh apa saja bisa, walaupun sebenarnya kita bukan jurusan yang lain. Kadang-kadang kalau mahasiswa teologi ke jemaat, mereka pikir kita tuh maha tahu ya. Jadi semua hal itu diminta dilakukan, tapi untunglah karena, mahasiswanya dibekali dengan bukan hanya ilmu berkhotbah, tetapi ilmu-ilmu yang lain dan karena itu mereka, ya puji Tuhan bisa di jemaat. Mungkin itu yang membuat animo, atau peminat di fakultas teologi itu meningkat secara drastis. ada juga beberapa kegiatan yang bagi saya ini juga memberikan nilai plus bagi fakultas teologi. Misalnya ada apa namanya, ada seni musik, lalu kemudian budayanya. Kemarin terakhir di kegiatan terakhir fakultas teologi juga menampilkan nuansa budaya Maluku Utara. Jadi orang mahasiswa yang hadir dengan budaya yang berbeda-beda menggunakan nuansa itu. Ini justru sedikit memberikan gambaran-gambaran bahwa teologi itu orang yang kreatif. Jadi bukan hanya dilatih dari sisi apa kepribadiannya sebagai menuju ke kependetaan, tetapi juga ada kreativitas-kreativitas yang
kemas sebaik mungkin sehingga menjadi daya tarik juga bagi masyarakat di Maluku Utara. Saya ingin sedikit semacam pernyataan, apakah dengan kehadiran Fakultas Teologi yang sebelumnya akademik, STT, yang alumni-alumninya sudah tersebar di berbagai lembaga, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, bahkan di beberapa lembaga strategis yang diduduki oleh alumni Fakultas Teologi itu. Saya ingin semacam pernyataan dari Ibu Dekan, dari Kakak Dekan, apakah Fakultas Teologi sudah cukup berkontribusi untuk pendidikan di Maluku Utara, untuk peningkatan sumber daya manusia di Maluku Utara? Iya, saya pikir sebenarnya iya sangat berkontribusi. Sangat Iya, berkontribusi. sangat berkontribusi karena kehadiran mereka itu memberi dampak, gitu. Memberi dampak yang positif bukan hanya bagi gereja tetapi juga bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Yang disebutkan Pak Stefna tadi itu kan banyak ya. Sebenarnya ada banyak sekali alumni-alumni terbaik Fakultas Teologi yang cukup luar biasa, bukan cukup ya, sangat luar biasa dan tidak bisa dihitung lagi karena saya mungkin angkatan yang paling terakhir menyaksikan rekam jejak para alumni, tetapi saya lihat bahwa para alumni Fakultas Teologi sangat berkontribusi bagi daerah ini, bagi Kabupaten Halmahera Utara, bagi provinsi, bagi bangsa, dan teristimewa bagi gereja. Ya, bagi gereja. Memang gereja Masih Injil di Halmahera memiliki pikiran-pikiran yang sangat brilian menurut saya, karena memikirkan hal yang tidak dijangkau oleh yang lain. Gereja memikirkan pendidikan. Seingat saya waktu itu akademik lahir itu baru ada dua universitas yang ada di Maluku Utara. Waktu itu masih kabupaten. Jadi saya tidak salah itu Unhair dan kemudian ditambah dengan akademik. Berarti Gemi memang membaca peluang itu juga untuk memenuhi SDM seperti itu. Jadi salah satu kampus tertua juga. Karena kalau dihitung dari universitas kan nanti tahun 2008, tetapi cikal bakalnya sudah jauh sebelum itu. Jadi salah satu kampus tertua di Provinsi Maluku Utara. Itu berarti pemirsa jangan lagi ragukan bahwa Fakultas Teologi dari sisi kontribusi terhadap dunia pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia di Maluku Utara sangat-sangat berkontribusi. Ini lalu kemudian menjadi sebuah pertanyaan, Kakak. Jika Fakultas Teologi itu sudah sangat berkontribusi bagi sumber daya manusia, bagaimana sih kontribusi pemerintah terhadap lembaga ini? Saya pikir bahwa pemerintah juga turut memberikan dukungan yang positif mulai dari awal pendirian akademik. Itu disampaikan oleh salah satu anggota dewan, saya lupa namanya, tapi waktu peresmian akademik itu berterima kasih kepada Gemi karena Gemi telah mendirikan akademik. Karena itu ketika mendirikan akademik berarti ada SDM yang juga berkontribusi bagi dulu kabupaten ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sejauh pengamatan saya bahwa pemerintah juga turut berkontribusi bagi lembaga ini. Karena ada beberapa beasiswa dari provinsi juga itu juga diberikan untuk lembaga ini, universitas dan juga fakultas, karena waktu itu ada beberapa dosen yang studi lanjut, dan karena itu menurut saya bahwa pemerintah juga cukup berkontribusi. Pemerintah ya. Kemarin ini Kakak bahkan sampai hari ini masih ada viral-viralnya. Saya juga kemarin sempat mengupload salah satu video di TikTok itu yang like cukup banyak, dan itu ditampilkan oleh para mahasiswa teologi waktu melakukan PKM di Pulau Morotai. Ini sangat menjadi viral dan menjadi nilai yang sangat luar biasa bagi Fakultas Teologi tersendiri di bumi Morotai. Kira-kira
Apa saja yang dilakukan di sana kemarin, Kakak? Ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama itu kegiatan Paskah. Kegiatan Paskah karena memang, dalam minggu-minggu Prapaskah dan Paskah ya kemarin. Lalu kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen dan mahasiswa juga turun di warga jemaat dan juga masyarakat. Lalu, sebenarnya kegiatan itu juga kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Tetapi metode yang kami pakai, kami tidak langsung sosialisasi, tapi kami turun pengabdian. Jadi Secara sosialisasikan melalui pengabdian. Iya, jadi secara sendiri, secara otomatis, sudah tersosialisasi, program studi dan juga fakultas melalui kegiatan-kegiatan itu. Karena kemarin kami, ke Morotai itu kurang lebih 1 minggu. Itu kami menyebar di 39 jemaat. 29 jemaat. 39 jemaat berarti ada 39 desa. Jadi bisa dibilang, mahasiswa Fakultas Teologi penuhi daratan Pulau Morotai. Birukan di sana. Iya, birukan. Jadi ada kegiatan-kegiatan, di jemaat yang melibatkan mahasiswa, dan mahasiswa berperan aktif di semua kegiatan Paskah. Mulai dari, apa namanya, penyaliban itu. Jalan salib. Iya, jalan salib, lalu jalan obor, lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan CCA, dan kegiatan CCA itu sangat direspon sangat positif oleh jemaat. Karena yang ikut CCA itu bukan hanya anak sekolah minggu, tetapi juga orang dewasa. Iya. Lalu kemudian ada vokal group. Semua warga jemaat terlibat dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, oleh Fakultas Teologi. Lalu kemudian ada kegiatan desa, kegiatan masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Itu salah satu kegiatan adalah penghijauan Morotai. Iya, jadi mahasiswa juga punya pengalaman. Jadi bukan hanya memimpin ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi mereka betul-betul mendapat sesuatu yang positif juga dari jemaat, dari masyarakat juga, dari kegiatan itu. Dapatin pengalaman juga yang luar biasa. Kemarin juga di Morotai itu Kakak ada seminar yang kemudian fasilitator oleh salah satu anggota DPRD. Ini juga menjadi berkat mahasiswa teologi sebenarnya, karena dari seminar itu dibahaslah soal sedikit polemik kemarin terkait dengan beasiswa asal Morotai itu, mahasiswa asal Morotai itu. Ini sangat luar biasa bagi saya, lembaga pendidikan yang bergerak di berbagai bidang kepada jemaat, dan salah satunya mendorong agar supaya perhatian pemerintah daerah dari program-program Pemda juga dapat tersalurkan. Ini luar biasa. Karena itu yang terakhir Kakak, dari sekian catatan-catatan mulai dari akademik, lalu kemudian melebur menjadi STT, sampai melebur lagi menjadi Fakultas Teologi di bawah lembaga Universitas Halmahera, dengan berbagai pencapaian, karya-karya kreativitas yang dilakukan di Fakultas Teologi secara khususnya, umumnya adalah Universitas Halmahera. Apa kira-kira yang hendak ingin Kakak pesankan kepada para generasi Halmahera yang ada di Provinsi Maluku Utara, bahkan daerah-daerah sekitar Maluku Utara, untuk ini juga semacam mempromosikan bahwa ternyata kualitas Universitas Halmahera atau lembaga atau Fakultas Teologi itu tidak kalah jauh dengan UKSW misalnya, UKI misalnya. Apa yang kira-kira hendak Kakak ingin pesankan kepada generasi di Maluku Utara? Bagi orang-orang muda ya, yang terutama yang baru selesai atau lulus SMA, kalau ada di Tubelu kenapa jauh-jauh? Ya, kualitas juga sama dengan kampus-kampus yang lain. Kalau kampus yang lain menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, kami pun menggunakan kurikulum Merdeka Belajar,
dengan kesempatan yang sama. Eee, Kompetisi-kompetisi yang diraih oleh Fakultas Teologi itu juga, saya percaya bahwa itu menjadi kepercayaan masyarakat. Lalu alumni yang tersebar di daratan Pulau Halmahera, saya percaya juga bahwa anak-anak muda juga bisa menilai kalau pergumulan, para pendahulu kita bahwa harusnya di Tobelo, karena memang ada banyak orang-orang muda yang ada di Tobelo yang menurut menurut pengamatan saya bahwa kampus yang ada di Tobelo tidak jauh berbeda dengan kampus-kampus yang lain. SDM-nya juga mumpuni, sarana prasarana juga mumpuni, apalagi kurikulumnya. Kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan ruang kebebasan, ruang kemerdekaan bagi mahasiswa untuk belajar. Belajar dengan pilihan mereka gitu. Karena ada 2 semester yang akan dipilih oleh mahasiswa mau belajar kemana, seperti itu. Jadi kalau di kampus-kampus lain menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di kampus kita juga menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Dan tidak semua mengimplementasi kurikulum Merdeka Belajar, karena ada persyaratannya. Yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar yaitu yang memenuhi reakreditasi. Dan Fakultas Teologi memenuhi syarat itu. Dan karena itu kurikulum kami kurikulum Merdeka Belajar. Jadi bagi teman-teman yang sudah selesai lulus dari SMA boleh bergabung dengan kami di Fakultas Teologi. Dosennya juga hebat-hebat dan pelayanan juga pelayanan yang ramah, yang penuh dengan kasih sesuai dengan visi misi kita gitu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik, pemirsa, Fakultas Teologi sesuai dengan perbincangan kita bersama dengan Kakak Dekan Fakultas Teologi Universitas Halmahera ternyata punya kontribusi yang sangat besar bagi Provinsi Maluku Utara, bahkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Itu sebab peningkatan pembenahan terus dilakukan oleh lembaga ini melalui Universitas Halmahera, sehingga Fakultas Teologi dan secara umum lembaga Universitas Halmahera dapat terakreditasi. Ini juga menjadi gambaran bahwa ternyata lembaga ini dari sisi kualitas tidak lagi harus diragukan. Dengan demikian, maka setiap generasi yang ada di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara yang telah menyelesaikan dan mungkin akan nanti menyelesaikan studi di tingkat SMA, kiranya dapat bergabung dengan lembaga Universitas Halmahera, terlebih khusus Fakultas Teologi, yang akan saudara-saudara tetap dilayani dengan baik, karena moto dan visi misi kita adalah tentang kasih. Ini juga menjadi informasi penting bagi saudara-saudara bahwa lembaga Universitas Halmahera secara khusus sudah punya 2 program studi terbaru, yakni salah satunya adalah teknologi informasi dan juga bahasa Inggris. Jadi kalau saudara-saudara kemarin sempat ke Pulau Jawa, ke tempat-tempat yang lain untuk berkuliah karena 2 program studi ini, hari ini di Universitas Halmahera telah dibuka. Karena itu bagi saudara-saudara yang hendak ingin melanjutkan studi di bidang-bidang ini, mari bergabung bersama Universitas Halmahera, terlebih khusus bagi Fakultas Teologi. Dengan berakhirnya komentar dari Kakak Pendeta Imelda Kahikin sebagai Dekan Fakultas Teologi Universitas Halmahera, maka berakhir pula perbincangan kami di malam ini. Saya Chef Natagaku sebagai host Coron Timur Baswara dan Kakak Pendeta Imelda Kahikin sebagai Dekan Fakultas Teologi Universitas Halmahera, kami menarik diri dari studio ini dan akan kami ada dalam acara-acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.